Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Baik, jadi kali ini ya kita akan menghitung bagaimana caranya untuk membuat koordinat dari tiap patok ini. Tentu untuk membuat dari koordinat dari patok ini berasal dari perhitungannya kita sampai x, y pada peta dengan y pada peta. Ya, langsung saja kita akan melakukan perhitungan untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan koordinat dari tiap titik ini, patok 1, patok 2, 3, 4, 5, dan 6. Baik, yang pertama yang dilakukan yaitu ya menyiapkan koordinat atau hasil data dari yang kita olah, yaitu mendatangkan hasil dari koordinat x pada peta untuk x dan koordinat y pada peta. Jadi langsung saja kita butuhkan 3 tabel. Tabel yang kita gunakan ada sentimeter. Jadi langsung kita masukkan nilainya dari koordinat x pada peta. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya koordinat x pada peta untuk 1 itu nilainya 0. X pada peta untuk 2 kita masukkan nilainya 1804,50. Ya, di sini saya ambil 2 angka belakang koma. Nanti teman-teman silakan ambil 4 angka sesuai dengan arahan asistennya. Kemudian saya masukkan Y 2787,04. Ya, kemudian lanjut sampainya terisi semua. 4822,40 6734,42, kemudian 4928,07, kemudian 1892,40. Oke, sekarang kita isi Y. 2839,877. Oh, 2 angka saja. 995,89 min 1482,87, kemudian yang terakhir min 962,23. Oke, untuk elevasinya sendiri kita mengambil dari hasil dari beda tinggi terkoreksi. Jadi kita masukkan nilai beda tinggi terkoreksi. Ya, langsung saja kita masukkan. Ya, kalau misal di beda tinggi terkoreksi, hati-hati teman di sini, hati-hati kawan-kawan sekalian di sini. Jadi perhatikan, untuk beda tinggi terkoreksi ini yang menjadi beda tinggi patok 1, ini menjadi beda tinggi patok 2, ini menjadi beda tinggi patok 3, 4, 5, ke 6. Ya, mengapa teman-teman sekalian? Perhatikan di gambar. Pada saat kita menghitung, kan kita menghitung 1 ke 2, otomatis beda tinggi yang kedua yang kita hitung. 2 ke 3 dan seterusnya sampai dengan 6 ke 1. Maka beda tinggi yang seharusnya ini yang 1, ini yang 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini susunannya. Maka langsung saya masukkan nilainya sekarang. Untuk Z ya 0 juga di sini. Kemudian 18,48, kemudian min 5,13, min 23,6, 2, kemudian lanjut 62,66, kemudian 51,55, kemudian 21,39. Perhatikan teman-teman sekalian, semua koordinat untuk tabel ini merupakan tabel untuk sentimeter. Kemudian kita membuat tabelnya lagi untuk meter. Jadi teman-teman sekalian, ini tabel sentimeter ada sendiri, kemudian tabel untuk meter ada sendiri juga. Ya, sekarang kita ubah semua ini data yang ada di sini menjadi ke meter. Ya, kita ubah dengan cara membagi 100. Ya, langsung saja saya masukkan nilainya. 0 untuk x, x juga, kemudian 2, 18,04, kemudian 48,22, kemudian 67,34, kemudian 49,28, kemudian 1892. Ya. Kemudian Y-nya 27,87, kemudian 28,33,
39, kemudian 9,95, kemudian min 14,8, kemudian min 19,6. Oke, langsung saja kita masukkan Z-nya. Karena ini dalam bentuk bentuk sentimeter, maka kita rubah ke meter. Berarti ini 18,84, ini 0,018. Kemudian min 0,05, kemudian min 0,23, kemudian min 0,62, kemudian min 0,51, kemudian 0,21. Ya, kenapa kemudian teman-teman sekalian beda tingginya Z? Ya, karena kita menggunakan water pass. Water pass ini prinsip dasarnya penyipat sudut, sehingga beda tinggi yang dihasilkan itu tidak terlalu jauh atau dekat ki beda tingginya. Ini salah ini 0,18. Oke, sekarang lanjut pada tabel selanjutnya. Setelah kita membuat tabel sentimeter dan setelah kita membuat tabel meter, kemudian kita membuat tabel untuk koordinat. Untuk cara membuat koordinat itu sendiri, ya kita harus ke gambar untuk menentukan dari koordinat dengan menggunakan data-data yang ini, meter dengan sentimeter. Sentimeter kita singkirkan dulu karena ini sudah selesai. Sekarang kita gunakan meter. Oke, sekarang perhatikan teman-teman sekalian, patok yang ada di sini teman-teman sekalian, ada 6 patok, kemudian ada BM. BM terhubung dengan patok 2. Jadi perhatikan. Ya, sekarang kita akan dan ini merupakan koordinat dari BM itu sendiri. Sekarang kita akan Kita akan mencari koordinat dari patok 2 dengan cara menghubungkan dengan BM. Ya, perhatikan teman-teman sekalian. Ada yang kami lupa tulis di sini untuk koordinat BM. Jadi langsung saja kita ambil koordinat BM di sini. Ya, koordinat BM di sini tadi kalau misal kita rubah ke meter, ya 2 cm ini, sorry. Kita harus butuh data untuk koordinat X dan Y-nya BM. Diambil dari rumus patok detail BM. Jadi perhatikan, saya langsung tuliskan nilainya BM. Karena di sini langsung saya rubah ke senti di sini. 22, saya rubah langsung ke meter, 23,56, kemudian Y-nya min 13,60. Oke, sekarang tolong kalkulator dulu, siapkan. Ya. Oke, lanjut. Sekarang teman-teman sekalian, ya kita kembali ke gambar. Ya, saya akan tulis di gambar ini, ya koordinat dari BM itu sendiri. Koordinat dari BM itu, ya perhatikan, jadi BM sama dengan X sama dengan 23,36, kemudian Y min 13,6. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Ya, sekarang kita akan mencari koordinat dari patok 2 dengan menggunakan rumus patok detail dari BM. Ya. Perhatikan teman-teman sekalian, kita sudah mendapatkan nilai dari X dan Y untuk koordinat dari BM. Ya, caranya BM ini diambil dengan menggunakan GPS. Ya, GPS ini koordinat dan ini merupakan koordinat UTM dengan satuan panjang atau meter maupun kilometer. Oke, sekarang perhatikan dari patok ke BM, perhatikan otomatis kalau patok ke BM X-nya plus, ya karena dia ke sana, kemudian Y-nya minus. Ya, perhatikan untuk X sama dengan plus, ya Y ke bawah dengan minus. Ini yang kemudian dihubungkan untuk mendapatkan titik BM. Karena plus 23,36 kemudian dengan
Y min 13. Sekarang teman-teman sekalian, karena ini merupakan patok 2 ke BM, sekarang kita balik. Karena kita mau mencari koordinat patok 2, maka kita harus dari BM ke 2. Oke, sekarang garis bantu untuk menggambar sekarang berada di sini. Perhatikan teman-teman sekalian. Ya, otomatis teman-teman sekalian, kalau BM kedua, ya kita bisa lihat di sini BM kedua, Y-nya menjadi plus, ya Y-nya ini ke atas, yang mengarah ke atas vertikal menjadi sama dengan plus. Kemudian X-nya karena dia ke kiri, X-nya sama dengan minus. Ya. Perhatikan, karena kita sekarang dari BM ke patok 2. Ya, saya kira jelas. BM ke patok 2, Y-nya menjadi plus karena dia naik ke atas. Di sini patoknya, dan sekarang X menjadi minus. Ini yang kita kemudian kita hubungkan. Oke, sekarang perhatikan sekarang plus dan minusnya. Oke, sekarang kita masuk dalam perhitungan. Untuk mendapatkan nilai koordinat B, ya sekarang P2 sama dengan, ya X sama dengan, ya berapa tadi X-nya untuk patok 2? Ya perhatikan, 23, ya kita langsung begini rumusnya dia, tambah dengan koordinat 77, 68, 833,02. Ini untuk X, dan untuk Y sama dengan, langsung ditambah, kemudian 9424,521,5. Sekarang kita akan masukkan antara patok BM kedua dengan melihat rumus patok detail dari BM. Oke, sekarang otomatis teman-teman sekalian, kalau misal kita melihat BM, ya kan jaraknya ini sama, tinggal kita balik. Otomatis di sini nilainya juga sama. X 23,36. Perhatikan di sini teman-teman sekalian. Karena BM kedua X-nya minus, maka kita minuskan di sini. Minus. Saya masuk dalam kurung supaya lebih jelas. Ya, kita minuskan karena BM kedua untuk X-nya itu minus. Ya, sekarang Y-nya. Perhatikan teman-teman sekalian. Kalau misal 2 ke BM, Y-nya minus. Sekarang BM kedua menjadi plus. Otomatis nilainya Y kita pluskan. Berarti 13,6. Ya begitu dia. Hati-hati di sini teman-teman sekalian. Bukan kemudian ini yang berubah plus minus. Ini tetap ditambah. Cuman keterangannya kita lihat di depan sini. Minus. Kalau misal dia turun minus. Kemudian kita jadikan plus. Kalau misal dia plus. Karena BM kedua. Y-nya plus. X-nya min. Oke, saya kira jelas. Langsung saja kita tambah di kalkulator. Bagusnya kasih dalam kurung, karena banyak kemudian kalkulator itu hang-hang kalau misal dia tidak di dalam kurung kan. 23,36 dalam kurung ditambah dengan 776883,02. Ya, kita sudah dapatkan nilainya. Untuk X sama dengan 776859,66. Sekarang Y lagi. Ya, kita lihat lagi. 13,6 ditambah dengan koordinat Y 9424,521,5 sama dengan 9424,535,1. Otomatis teman-teman sekalian, ini merupakan koordinat dari patok 2 atau koordinat dari ini. Yang sekarang ini yang telah kita kurangkan dari koordinat dari BM dengan cara melihat plus minusnya. Sekarang teman-teman sekalian, karena teman-teman sekalian memang kalau misal dari patok 1 ke BM itu sangat mudah dikerja, tapi ini statusnya dari patok 2 ke BM. Adapun teman-teman sekalian, kalau misal statusnya adalah 1 ke BM karena data yang dibagikan sama asisten ada juga dari 1 ke BM. Tapi sekarang yang saya kerja ini adalah 2 ke BM, berarti harus 2 kali kerja. Kenapa kita harus merujuk kepada 1? Karena patok 1 merupakan dari titik dari awal penggambarannya kita. Makanya untuk mendapatkan koordinat semua titik ini, kita harus pergi ke patok 1. Oke, sekarang teman-teman sekalian,
kita sudah mendapatkan koordinat dari patok 2. Ini dia koordinatnya patok 2. Ya, sekarang untuk mendapatkan koordinat patok 1, ya ini akhirnya kita. Untuk mendapatkan koordinat dari patok 1, ya kita lihat koordinat 2. Ini patoknya, ini koordinatnya dari patok 2. Sekarang kita lihat lagi koordinat X dan Y dari patok 1. Ya. 1 ke 2 kita bisa lihat di sini, 1 ke 2. Dari yang kita sudah rubah ke meter. Kita sudah rubah ke meter untuk tabel meter, ya ini dia 18,04 dan Y-nya 27,87. Oke, perhatikan. Karena teman-teman sekalian, ya perhatikan di sini. 1 ke 2 untuk X-nya plus, untuk Y-nya sama dengan plus, untuk Y-nya sama dengan untuk X-nya sama dengan plus juga, otomatis Y plus X plus, karena di sini posisinya kita menggambar dari sini Y plus X juga plus. Sekarang teman-teman sekalian, karena kita mau mendapatkan koordinat dari patok 1, berarti yang kita lakukan adalah 2 ke 1 yang sekarang kita kerja. Ya, langsung saja kita kerja. Ini merupakan koordinat dari patok 2, kita tulis koordinat patok 2. X sama dengan 776,859,66, ya, kita tandain patok 2. Kemudian Y-nya sama dengan 9424535,1. Ya, sekarang untuk 1 ke 2, ya kita tadi lihat Y-nya plus, X-nya plus. Sekarang dari 2 ke 1. Ya, kalau misal kita melihat dari 2 ke 1, ini garis bantunya, ya ini yang tandanya Y, X yang biru, ini garis bantunya. Otomatis kalau misal dia Y, ya Y-nya minus, ya Y-nya minus, dan X-nya juga minus, karena dia ke patok 1, X-nya juga minus. Oke, perhatikan, X minus, Y juga minus. Ya, sekarang kita masuk dalam perhitungan. Ya, kita masukkan lagi perhitungan untuk patok 1. P1 sama dengan, ya kita masukkan nilainya untuk X dari tabel. Ya, X di sini adalah 18,04 ditambah dengan koordinatnya X 776,859,66 sama ini untuk X. Kemudian untuk Y sama dengan kita masukkan nilainya dari Y 27,87 ditambah dengan koordinat Y 9424,535,1. Sekarang teman-teman sekalian, hati-hati di sini. Ya, perhatikan, karena patok 2 ke patok 1, X-nya jadi minus, Y-nya menjadi minus, berarti pada saat kita menghitung untuk koordinat, kita minuskan ini. Ya, seperti yang kita lihat, X-nya min, Y-nya juga min. Berarti kita minuskan untuk X, kita minuskan juga untuk Y. Ya, kemudian kita langsung hitung berapa kemudian hasilnya. X, berapa kemudian nilainya Y. Sekarang langsung saya hitung. Ya, kita dalam kurungkan lagi, dalam kurung min, dalam kurung min 18,04, ya, kemudian ditambah dengan koordinat X 776859,66, ya, sama dengan kita dapatkan hasilnya yaitu 776841,62. Ya, adapun Y-nya saya dalam kurungkan min 27,87, ya, balas kurung ditambah 9424,535,1. Ya, itu dia hasilnya. 9424,507,23. Ya, baik teman-teman sekalian. Perhatikan,
kita telah mendapatkan koordinat dari patok 1. Otomatis teman-teman sekalian, berdasarkan perhitungan ini merupakan koordinat dari P1. Kalau kalian input di software, maka kalau misal kita input nilainya untuk X ini, untuk Y ini, maka akan muncul patoknya dalam software. Perhatikan teman-teman sekalian, kan kita sudah mendapatkan koordinat dari patok 2, kita sudah mendapatkan koordinat dari patok 1. Sekarang yang mau ditanyakan adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan patok 3, patok 4, patok 5, patok 6. Ya, makanya teman-teman sekalian, kita harus pergi ke patok 1 untuk bisa mendapatkan patok 3, 4, 5, 6. Ya, bagaimana caranya teman-teman sekalian? Ini koordinat dari patok 1, X dan Y, semua tinggal ditambah dengan ya nilai ini semua. Ya, sekarang kita tinggal tambah dengan koordinat Y ini. Jadi sekarang ya anggaplah kita kerja patok 3. Ya, sekarang kita kerja patok 3. Patok 3 sama dengan ya X-nya sama dengan untuk patok 3 X-nya. Berarti kita lihat berapa patoknya X3. Patoknya X3 di sini adalah 48,22. Untuk Y-nya sama dengan 2839. Ya. Pada saat untuk mendapatkan rumus patok 3, kita tidak berpengaruh lagi dengan naik turun dan minusnya. Ya, setiap yang ada minus di sini tetap minus, yang plus tetap plus, tidak ada lagi berpengaruh. Otomatis teman-teman sekalian, kita langsung tambah dengan koordinatnya di sini berarti 776841,62 kemudian 9424507. Ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk mendapatkan patok 3 ya kita tinggal tambah koordinat X dan koordinat Y pada peta dari rumus 3 patok 3, tinggal kita tambah dengan koordinat yang telah kita dapatkan dari patok 1. Ya, saya kira jelas. Lakukan hal yang sama untuk patok 4, lakukan hal yang sama dengan patok 5, dengan patok 6. Ya, saya kira jelas. Untuk patok detail, ya kita lakukan hal yang sama. Hanya saja kita perhatikan 1 KA. Ya, kita langsung kerja untuk patok 1 KA. Ya, perhatikan. Untuk patok 1 KA, kita lihat lagi tabel untuk meter. Ya, berarti patok 1 KA 26,85 untuk X dan Y 19,88. Ya, kita tinggal tambah dengan koordinat dari patok 1. Kan tadi koordinat patok 1 ini yang telah kita dapatkan. Berarti langsung saja kita kerja. Ya, 1 KA sama dengan, kita tulis ini 26,85 ditambah dengan koordinat dari patok 1. Saya singkat saja koordinat dari patok 1 dengan Y 14,88 ditambah dengan koordinat P2 untuk Y dan ini untuk X. Ya, setelah itu kita dapatkan koordinatnya untuk patok 1 KA. Lakukan hal yang sama karena dari 4 KB berarti koordinat dari patok B yang kemudian nanti dijumlahkan dengan X dan Y dari patok B. Kemudian C, ya kita lihat juga koordinatnya dari patok C, X-nya, kemudian kita tambah dengan BM dari koordinat dari patok 6. Ya, sekira jelas untuk seperti itu. Ya, intinya teman-teman sekalian, teman-teman membuat 3 tabel. Tabel pertama yaitu sentimeter, ini. Kemudian tabel kedua yaitu meter, ini. Dan yang terakhir adalah tabel ini. Tulis semua nilainya, kemudian ketik di Excel. Formatnya persis seperti ini formatnya. Karena ini yang nanti kemudian kita akan masukkan ke dalam software yang namanya server. Kemudian kita bikin poligon secara aplikasi. Tetap kalian hitung secara manual untuk mendapatkan koordinat dari X, Y pada peta. Ya, saya kira jelas. Baik, untuk elevasi atau Z, ya kita lihat di sini. Jadi ini merupakan elevasi yang telah kita rubah menjadi meter dari hasil perhitungan dari masing-masing beda tinggi pada tiap patok. Ya, sekarang kita fokuskan. Karena yang sekarang kita akan fokuskan adalah 2 kbm. Ya, perhatikan. 2 kbm berdasarkan perhitungan, ya kita lihat di sini hasilnya. Berdasarkan perhitungan patok detail beda tinggi pada 2 kbm, hasilnya itu minus 0,65. Baik teman-teman sekalian, perhatikan. Otomatis teman-teman sekalian, kalau 2 kbm minus, maka bm kedua itu plus. Oke, sekarang bm kedua sama dengan
plus. Maka perhitungannya seperti ini. Untuk elevasi BM, ya kita sudah dapatkan. Elevasi BM itu 24 meter. 24 meter. Jadi perhatikan, kita melihat ya perhitungan hasil dari perhitungan beda tinggi dari patok detail BM. Berdasarkan di sini tabel, maka elevasi dari Z di sini, elevasi dari atau Z dari patok BM di sini, BM sama dengan min 0,65 ya, ditambah dengan ketinggian dari BM 24. Perhatikan teman-teman sekalian, ya. Karena teman-teman sekalian 2 kbm itu minus, maka BM kedua itu plus, maka jadikan menjadi plus. Ya, kemudian kita tambah, dapatkan hasilnya 24,65. Ini yang kemudian akan menjadi beda tinggi dari patok 2. Sama dengan patok 2. Sekarang teman-teman sekalian, setelah kita mendapatkan beda tinggi dari patok 2, maka kita ingin mencari beda tinggi dari patok 3, 4, 5, 6, dan 1. Oke, perhatikan. Ya, kita telah dapatkan P2 sama dengan 24,65. Oke, perhatikan. Untuk patok 3, ya P3 sama dengan yang sekarang kita cari untuk Z. Ya, kita lihat berapa beda tinggi dari patok 3. Ya, kita lihat di sini beda tinggi dari patok 3 itu ya min 0,23. Berarti min 0,23 ditambah dengan hasil dari patok 2, 24,65. Jadi ya, setelah kita jumlahkan, langsung saja kita jumlahkan berapa hasilnya. Ya, tolong kalkulator. Min 0,23 ditambah dengan 24,65. Ya, dapat hasilnya 24,42. Ya, perhatikan teman-teman sekalian. Berarti ini merupakan hasil dari patok 3. Berarti ini sama dengan patok 3. Lakukan hal yang sama untuk patok 4. Berarti ini sebagai penjumlah dia nanti. Berarti berapa kemudian nilainya patok 4, tulis kembali ke sini, kemudian ditambah dengan nilainya dari patok 3. Ya, sekira jelas. Ya, langsung saya kita contohkan lagi satu kali lagi kita contohkan. Patok 4 sama dengan, ya berapa nilainya patok 4? Berdasarkan dari tabel di sini, nilai patok 4 itu min 0,62. Min 0,62 ditambah lagi dengan dari patok 3, 24,42. Ya. Berapa hasilnya? Ya, lakukan hal yang sama. Intinya, untuk patok, setelah mendapatkan nilai patok 4 lagi, kita kerja lagi patok 5 dengan cara ini yang dirubah. Ini patok 4, ini patok yang akan kita cari. Ya, saya kira jelas teman-teman sekalian. Ya, itu dia. Untuk perhitungan dari elevasi dari Z. Setelah mendapatkan Setelah mendapatkan nilai dari elevasi masing-masing tiap patok, maka tulis kemudian di tabel koordinat. Ya, baik teman-teman sekalian, itulah tadi perhitungan dengan cara untuk mendapatkan koordinat yang nanti kita akan input ke dalam software. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.